Kali ini saya berkesempatan untuk mengunjungi monumen kapal selam atau yang biasa kita singkat dengan Monkasel, yaitu merupakan sebuah monumen yang ada di Surabaya, tepatnya di Jalan Pemuda nomor 39, Kota Surabaya, Jawa Timur, tidak terlalu jauh dari Plaza Surabaya. Dan sebagai catatan bahwa monumen kapal selam ini benar-benar kapal selam asli loh. Dan tentu saja ini adalah sesuatu yang istimewa karena belum tentu kita bisa mengunjungi atau masuk ke kapal selam yang sesungguhnya. Dan data dari Dinas Pariwisata Jawa Timur mencatat bahwa monumen kapal selam ini dibuat dari kapal selam KRI Pasopati 410, yakni salah satu kapal selam milik Armada Angkatan Laut Republik Indonesia buatan Uni Soviet tahun 1952. Monumen kapal selam ini diresmikan pada tanggal 27 Juni 1998. Pembangunan monumen kapal selam dimulai dengan memotong bagian KRI Pasopati 410 menjadi 16 bagian. Kemudian disatukan kembali di PT PAL Indonesia dan dibawa ke lokasi untuk dirakit ulang hingga menjadi utuh dari KRI Pasopati. Dan sebagai catatan bahwa kapal selam ini memiliki panjang sekitar 76,6 meter, kemudian lebar 6,310 meter dan kecepatan kapal di atas air 18,3 knot, kecepatan di bawah air 13,5 knot. Wah, keren banget ya. Dan berat penuhnya adalah 1.300 ton, sementara berat kosong adalah 1.050 ton. Monumen kapal selam ini terbagi dalam 7 ruangan dalam KRI Pasopati 410. Ruang pertama di mana ini adalah merupakan ruang tempat untuk peluncuran torpedo, kemudian pintu masuk kapal yang berada dalam ruangan ini. Dan di ruangan ini seolah-olah memang kita berasa nyata ada di dalam kapal selam. Ya lumayan lah pengalaman tersendiri, terutama untuk mereka-mereka anak-anak yang memang membutuhkan edukasi tersendiri khususnya untuk sejarah perjuangan Republik Indonesia. Salah satunya adalah ini, yaitu monumen kapal selam yang ada di Surabaya. Kemudian di ruangan kedua ini merupakan ruang serbaguna untuk perwira karena segala aktivitas biasanya sebagian besar dilakukan di ruangan di sini seperti aktivitas istirahat, kerja, makan dan juga yang lainnya. Dan selain itu, dalam ruangan ini juga ada radio pemancar yang digunakan untuk mengirim berita dan juga informasi. Di ruangan ini juga terdapat beberapa foto yang bisa kita saksikan yang merupakan adalah awak-awak kapal yang dulu memang pernah berada di kapal selam ini. Dan kemudian ruangan yang ketiga ini merupakan ruangan yang digunakan sebagai pusat informasi tempur atau PIT. Untuk aktivitas pengendalian dan informasi tempur, komandan kapal biasanya menggunakan ruangan ini untuk mengatur seluruh kegiatan yang saat kapal beroperasi, berlayar atau saat melaksanakan serangan torpedo. Dan bisa dibayangkan bagaimana kesibukan yang terjadi di ruangan ini ketika komandan kapal berusaha untuk mengoperasikan segala aktivitas kapal selam. Dan tentu saja pengetahuan ini juga adalah hal yang berharga buat saya, buat mereka-mereka pengunjung ke sini, sekali lagi terutama buat mereka semuanya yang secara kebetulan memang membutuhkan tempat wisata edukasi, seperti halnya salah satunya adalah pilihannya monumen kapal selam yang ada di Surabaya ini. Dan yang ini adalah ruangan keempat yang saya masuki, yang merupakan ruangan untuk tempat tidur ABK atau anak buah kapal, kemudian ruang makan, dapur, serta tempat untuk menyimpan bahan makanan. Bisa kita bayangkan dalam situasi berada di dalam lautan, para awak kapal harus melakukan segala aktivitas mereka di sini. Dan ini adalah tempat mereka untuk beristirahat, kemudian memasak dan juga lain sebagainya. Dan aktivitas ini akan terus berlangsung selama mereka bertugas di kapal selam ini. Nah, sementara ruangan yang kelima ini merupakan ruangan yang digunakan sebagai ruang diesel. Terdapat 2 buah diesel motor pendorong pokok
yang berfungsi sebagai penggerak baling-baling kapal dan generator untuk pengisian baterai. Dan yang ini merupakan ruangan yang berfungsi sebagai ruang listrik yang juga memiliki 2 buah motor listrik atau generator pokok untuk menggerakkan baling-baling dan mengisi baterai kapal selam. Dan di ruangan ini tentu saja kesibukan memang tetap terus terjadi yang dilakukan oleh para awak kapal selam selama mereka bertugas di kapal ini. Nah, yang terakhir ini merupakan ruangan ketujuh adalah merupakan ruangan torpedo buritan dan terdapat di mana di sini 2 buah peluncur torpedo. Di bagian atas ruangan ini terdapat pintu masuk ABK dari arah geladak buritan ke dalam kapal selam. Dan sekali lagi ini adalah tempat wisata edukasi yang bisa kita perkenalkan kepada anak-anak kita. Jadi tunggu apa lagi? Segera bawa anak-anak kita untuk sampai ke sini ke Surabaya, yakni Monumen Kapal.